Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan preview hasil jadi dari aplikasi yang dibangun dengan tutorial saya yang berjudul membangun sistem manajemen user, hak akses data, dan menu multifungsi dengan kode igniter dari nol. Nah, di tampilan yang sedang Anda lihat saat ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang bernama Sistem Informasi Manajemen Kearsipan atau SIMARSIP yang dibuat dengan source code yang saya namakan dengan Pondasi. Nah, ini saya akan jelaskan dari awal sampai akhir dari alur sistem si SIMARSIP ini. Nah, bagi Anda yang pernah memiliki tutorial saya yang membahas pembuatan marketplace, portal berita, dan e-commerce profesional dengan perhitungan cost kirim secara otomatis, 3 tutorial tersebut saya buat dengan library Ionot atau Ion AUTH. Tidak ada yang salah dari library tersebut, namun bagi saya pribadi merasa kurang luasa dalam hal kustomisasi. Nah, atas bantuan pondasi yang saya buat sendiri, waktu yang dibutuhkan dalam membuat SIMARSIP ini selesai dalam waktu kurang lebih tidak sampai 1 hari. Nah, kenapa bisa begitu? Karena saya sudah membuat modul-modul yang akan sangat berguna dalam membuat suatu project baru. Nah, modul-modul tersebut adalah modul manajemen user, user type atau tipe user, hak akses data dan hak akses menu, serta profile company atau sistem yang nantinya bisa diganti sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi misalkan Anda perlu membuat sistem yang di dalamnya ada fitur pembagian hak akses menu dari user yang ada, maka tinggal diatur saja dari modul menu dan menu akses manajemen yang telah saya sediakan. Nah, pada source code Pondasi akan saya jelaskan bagaimana mudahnya dalam membuat suatu MVC ataupun controller model dan view baru yang nantinya hanya tinggal copas dan edit di beberapa bagian saja. Nah, tidak lupa juga source code Pondasi merupakan project yang dibuat dengan template backend admin LTE dan saya berikan bonus satu template alternatif yaitu Atlantis. Nah, template Atlantis dibuat dengan Bootstrap versi 4, namun bagi Anda yang masih cinta dengan admin LTE maka tidak akan jadi masalah karena nanti si antara admin LTE dan Atlantis hanya berbeda di tampilan templatenya saja, sedangkan core atau inti sistem tetaplah sama. Jadi ketika Anda ingin membuat suatu project, Anda dapat memilih mau yang versi admin LTE atau yang Atlantis. Bagi Anda yang bertanya kok nggak pakai admin LTE 3 atau yang udah pakai Bootstrap 4, jawabannya adalah karena di versi admin LTE tersebut masih dalam tahap pengembangan. Saya juga akan memberikan free update source code Pondasi apabila ada problem di dalamnya dan free support atau bantuan serta konsultasi seumur hidup Anda dan saya. Bonus lainnya yang saya sertakan di project ini adalah kumpulan template backend dan frontend yang mungkin bisa jadi referensi untuk Anda dalam membuat suatu project atau sistem baru. Dan yang terakhir adalah free ebook seputar pemrograman itu sendiri. Nah, oke, kita masuk pada bagian pembahasan sistem SIMARSIP ini. Nah, yang Anda lihat saat ini merupakan tampilan awal depan dari SIMARSIP. Jadi, Anda nanti akan harus mengisikan username dan password, kemudian menekan tombol login. Nah, di bawahnya ada link untuk melakukan proses lupa password atau reset password. Nanti tinggal klik saja I forgot my password, masukkan emailnya apa, nanti dia akan mengirimkan kode ke dalam email kita meskipun kita saat ini dalam kondisi localhost ataupun projectnya masih di lokal. Saya contohkan, saya masukkan email saya di sini. Oke, kemudian kita tekan tombol reset password, dia akan mengirimkan kode verifikasi ataupun kode unik yang akan kita harus klik dulu supaya proses reset password tersebut dapat berjalan. Saya klik reset password, dia akan berjalan, masih muter di sini. Kita tunggu saja. Nah, kita akan sambil buka email saya. Nah, your password has been successfully reset. Please check your email. Nanti kita harus mengklik link yang ada ataupun yang masuk ke dalam sistem email Gmail kita ataupun email Yahoo. Nanti dia akan otomatis tampil di sini. Coba kita refresh lagi. Nah, ini sudah muncul SIMARSIP. SIMARSIP merupakan nama company ataupun nama sistem yang telah kita buat. Ini forgot password atau merupakan judul dari si email ataupun title-nya yang kita akan kirimkan ke email target yang kita isikan untuk lupa passwordnya tadi. Nah, kita akan mengklik bagian sini. Nanti ini akan saya jelaskan semua bagaimana cara merubah ataupun mengganti kata-katanya. Itu akan saya jelaskan semua. Kita klik saja di sini, masuk ke form baru, tinggal isikan misalkan passwordnya apa, ASDF GHJKL misalkan. Create new password. Nah, new password save successfully. Kita sudah bisa login menggunakan si akun super admin tadi. Passwordnya ASDF GHJKL. Login.
Nah, ini merupakan halaman depan ataupun halaman dashboard dari sistem SIM arsip. Nah, di dalam tampilan pertama setelah login, Anda akan diberikan informasi yang berisi tentang total data, baik itu peminjaman, pengembalian data, arsip, rak, baris, dan lainnya. Nah, bagi di halaman dashboard ini, total data akan bergerak ataupun bertambah ataupun menyesuaikan dari total data yang ada di dalam database dari masing-masing modul. Misalkan peminjaman ada 4 data, maka dia akan tampilkan 4 data. Kalau misalkan dia 5 dan seterusnya, dia akan menampilkan kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sistem arsip ini, alur prosesnya adalah kalau misalkan seseorang ingin meminjam suatu arsip, dia harus mengecek dulu apakah si arsip tersebut ada di dalam sistem. Kalau misalkan dia tidak ada, maka dibuat dulu di modul arsip sebelah kiri ini. Bisa menekan tombol tambah arsip untuk menambahkan arsip baru atau di data arsip. Nah, tinggal Anda isi. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya 7 data yang berbagai macam nama dan kode arsipnya, dan bagian untuk rak dan baris. Di sini juga tersedia untuk pemberitahuan status dari si arsip itu sendiri. Jadi kalau misalkan status arsip tersebut sedang dipinjam, seperti yang Anda lihat saat ini, yang warna merah, itu menyatakan bahwa kita tidak bisa meminjam arsip tersebut karena sedang dipinjam. Nah, kalau yang hijau itu bisa dipinjam ataupun tersedia. Kemudian di sini juga akan kita buatkan untuk fitur yang namanya menyimpan file ataupun dokumen. Jadi ketika add new data, kita akan bisa melampirkan file yang isinya bisa dalam format zip, kemudian Word, Excel, kemudian PDF. Nantinya juga itu akan saya jelaskan bagaimana cara membuat form ini supaya bisa mengupload foto. Kemudian kita batasi jenis-jenis filenya apa saja, beserta juga dengan ukuran maksimum size dari si file tersebut. Oke, kalaupun misalkan diedit, dia akan menampilkan seperti ini. Kalau misalkan tidak ada file, maka dia akan diberitahu no file found. Tapi kalau misalkan datanya ada, akan muncul seperti ini, yang ketika kita klik, maka akan menampilkan file itu sendiri. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian arsip. Nah, untuk sistem delete ataupun hapus data, di sini ada sistem yang namanya seperti tong sampah atau recycle bin kalau misalkan di sistem operasi komputer seperti di Windows, Linux, ataupun Mac OS X dan lain sebagainya. Jadi ketika mengklik suatu tombol tong sampah di sebelah bagian action ini, dia akan masuk dulu ke bagian recycle bin di sini. Nah, saya contohkan nih, saya klik yang di sini, klik OK, maka dia akan masuk ke recycle bin. Nah, inilah data yang sudah kita hapus tadi. Mungkin saja seseorang itu masih ragu file tersebut apakah memang akan dihapus secara total atau permanen, atau nanti bisa dikembalikan lagi ya, seperti di komputer. Jadi kalau misalkan Anda ingin merestore, tinggal Anda restore saja. Nah, di dalam sistem ini juga bisa begitu. Jadi ketika Anda mengklik tanda ataupun ikon warna orange ini, dia akan kembali lagi ke halaman data arsip datanya. Tapi kalau misalnya Anda sudah mengklik ikon silang ini, datanya maka akan otomatis hilang secara permanen. Oke, beserta juga dengan isi dari file si arsip tersebut. Ini semua nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya secara live coding dari awal. Jadi nanti saya sambil ngetik, sambil coding, saya jelaskan itu bagaimana cara pembuatannya. Kemudian di bagian rak baris itu sederhana, formnya sama, cuma beda nama saja. Dari yang satu namanya rak, yang satu lagi namanya baris. Kemudian ada namanya laporan untuk menampilkan laporan dari peminjaman dan pengembalian, baik itu secara keseluruhan atau dalam per periode. Nah, kita coba melakukan proses yang namanya peminjaman data. Saya buka misalkan di data arsip ini dulu untuk memberitahukan data awal dari si arsip tersebut. Kita buka untuk di peminjaman, karena kita memerlukan proses awal meminjam arsip, baru nanti mengembalikan di bagian pengembalian. Oke, jadi saya meminjam dulu di sini, tambah peminjaman, kemudian di sini saya masukkan kode misalkan ISDFGH, kemudian 3. Nah, kemudian kita isi untuk di bagian yang peminjam itu administrator. Nah, data peminjam ini diambil dari modul user management di bagian user list. Nah, inilah merupakan tampilan di mana data peminjam, nama peminjam itu didapatkan. Nah, kemudian kita pilih coba nama arsipnya, arsip nomor 4 kita coba. Kemudian kita save. Nah, secara logika nanti si arsip nomor 4 ini berubah menjadi tidak ada atau bisa dibilang menjadi dipinjam. Oke. Jadi kita save data, save successfully, kita duplicate ini.
Nah, statusnya sudah berubah menjadi dipinjam. Yang awalnya itu ada. Oke, jadi saya buka dua tab browser. Yang pertama ini adalah yang sebelum dipinjam, yang ini merupakan yang sudah dipinjam. Berarti logikanya sistem sudah berjalan dengan semestinya ya. Nah, kemudian Anda bisa melihat data peminjaman di sini, record ataupun pencatatan barang apa saja yang ataupun arsip apa saja yang sudah dipinjam. Nah, yang meliputi kode peminjaman, kemudian nama peminjam dan nama arsip. Nah, data ini bisa Anda sorting sebebas dengan yang Anda inginkan berdasarkan nama kolomnya. Nanti dia akan menyusun sesuai dengan abjad. Kemudian kita ingin mengembalikan nih arsip yang sudah kita pinjam ini, kan kita kembalikan. Contoh di pengembalian, tambah pengembalian. Nah, di bagian pengembalian logikanya nanti ini saya tutup biar jelas. Nah, nanti si arsip 04 ini akan berubah lagi menjadi ada. Jadi saya masuk di pengembalian, misalnya saya buat PGB 987 misalkan seperti itu. Kode peminjaman tadi kan di bagian peminjaman data yang 123 itu kodenya, kode peminjaman kita akan pilih di sini. Oke, jangan menampilkan barangnya arsip nomor 4. Oke. Selanjutnya kalau misalnya kita sudah save, otomatis barang ataupun arsip yang ada di sini di arsip 004 itu berubah menjadi statusnya ada kembali. Ini saya reload ya. Nah, ini statusnya sekarang, saya klik save. Data save successfully. Kemudian ini saya duplicate. Nah, dia sudah kembali lagi. Arsip nomor 4 yang sebelumnya ini adalah statusnya dipinjam. Oke, dia sudah berubah untuk status peminjaman dan pengembalian arsipnya. Nah, kemudian untuk laporan peminjaman kita bisa mencetak dalam format PDF yang nantinya kita menggunakan library TC PDF. Jadi kita bisa memilih untuk keseluruhan atau yang per periode. Jadi misalnya saya klik print untuk yang bagian keseluruhan, dia akan menampilkan semua data transaksi ataupun pencatatan peminjaman dari awal sampai akhir data ataupun secara keseluruhan. Nah, inilah tampilan dari ekspor yang menggunakan TC PDF tadi. Kemudian kalau misalnya kita pilih tanggal awal, itu bisa memilih mau kita tanggal 1 sampai tanggal 31 itu bisa. Ketika kita print, maka dia akan menampilkan semua datanya. Nah, kemudian kalau misalkan kita pilih datanya itu per tanggal sekian, misalkan ya, misalkan kita lihat coba di bagian peminjaman, mana peminjaman, data peminjaman. Oh, sebentar, kita lihat dari database saja. Di database simarsip, kemudian bagian peminjaman. Nah, ini ada tanggal created at sebagai patokan kapan data itu dibuat. Dia meminjam ada tanggal dari 25 sampai 26. Ketika kita pilih misalkan contoh dari 20 sampai 23, berarti otomatis kan cuma 21 yang berada di antara ring 20 sampai 23 tadi. Jadi kita coba cek nih, kita buat di sini pada laporan mana tadi 20 sampai 23 Juli 2019. Kita print. Nah, datanya cuma satu sesuai dengan apa yang sudah kita cetak di sini. Kalau misalkan dibuat dari 20 sampai 24 ataupun 25, nanti dia akan menampilkan data-datanya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian pencetakan laporan peminjaman baik yang keseluruhan ataupun yang per periode. Nah, untuk pengembalian juga sama tampilannya nanti seperti inilah, tapi akan saya skipkan saja untuk menjelaskan bagian lain. Nah, di sini ada yang namanya log system process. Di sini gunanya untuk mencatat setiap proses yang dilakukan antara user ke dalam sistem. Jadi nanti ketahuan kapan dia melakukan proses tersebut, dia itu ngapain, apa yang dirubah, apa yang ditambah, apa yang dihapus. Kemudian siapa yang membuatnya, IP-nya berapa, user agent-nya apa saja. User agent ini maksudnya adalah dia menggunakan browser apa, versi berapa, kemudian sistem operasi yang digunakannya apa, apakah itu Android, apakah itu Linux atau Windows. Nah, kemudian ataupun yang lainnya, pokoknya nanti kita semuanya tercatat di dalam log sistem proses ini. Nah, company profile gunanya untuk mengganti. Misalnya Anda ingin mengganti si Marsip ini menjadi kalau yang saya pernah punya itu si Cumil, namanya sistem informasi cuci mobil. Nanti Anda tinggal ganti saja di sini. Otomatis semuanya berubah, termasuk di halaman login tadi kan ada nama si Marsip. Itu akan otomatis berubah juga menyesuaikan data company di sini. Description kalau misalnya Anda ingin membuat history ataupun sejarah dari perusahaan tersebut, targetnya, latar belakang dan sejenisnya. Alamat, kemudian maps, nanti akan saya jelaskan semua ini bagaimana cara memasukkan peta, kemudian menampilkan peta seperti ini.
nomor teleponnya berapa, nomor telepon yang kedua berapa, fax, email, istilahnya email system atau email domain, kemudian Gmailnya bagaimana, password bagaimana, logonya juga bisa disesuaikan semua. Nah, pada bagian user management ini kita akan menampilkan semua data user yang nantinya yang meliputi tipe user type ataupun user type yang ada di bagian ataupun di modul user type di sini. Nah, user type di sini saya mempunyai 4, super admin, administrator, operator, dan pegawai. Nantinya menu settings ke bawah ini merupakan menu yang hanya boleh diakses oleh super admin. Kalau user lain ataupun tipe user lain atau user type lain itu tidak bisa mengaksesnya. Itu nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara mengatur dan membuatnya. Nah, pada penambahan data biasa isi nama, full name, gender, dan seterusnya. Kemudian bisa menampilkan foto ataupun upload foto. AUT. Nah, AUT ini authentication, isikan username, email, password confirmation. Kemudian user type, kita isikan yang diambil datanya dari modul user type. Data akses. Data akses ini berguna ketika misalkan seseorang itu apakah diperbolehkan untuk melihat data, menghapus data, mengubah, kemudian mengupdate, dan merestore ataupun mengembalikan data yang sudah terhapus. Jadi create ini merupakan penambahan data, delete menghapus, read melihat data ataupun membaca data, restore untuk mengembalikan data yang sudah terhapus tapi yang dalam statusnya itu masih di keranjang tong sampah. Update itu untuk mengembalikan mengubah data. Jadi ini merupakan pengaturan yang akan kita atur di masing-masing akun atau masing-masing user. Nah, untuk bagian pengupdatean seperti biasa, kemudian untuk menghapus juga sama pada proses yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Menu. Nah, di sini nanti gunanya untuk menampilkan menu-menu yang di sebelah kiri ini. Jadi ada main menu di sini, itu menampilkan dashboard, peminjaman, pengembalian, arsip, rak, dan seterusnya. Nantinya menu-menu ini akan tampil berdasarkan dengan masing-masing tipe user. Jadi misalkan si administrator dia bisa mengakses menu peminjaman, tapi nanti untuk akses datanya dia tidak bisa membaca ataupun menulis data ataupun menambahkan data. Jadi walaupun dia itu punya akses untuk masuk ke dalam ataupun bisa punya untuk lihat ataupun ditampilkan menunya ini, misalnya peminjaman untuk si administrator, tapi kalau dia tidak memiliki menu hak akses data untuk menambahkan data ataupun melihat data, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam modul tersebut. Nah, di sini sudah saya catat menu-menu yang akan kita gunakan, dashboard, peminjaman, pengembalian, itu nanti akan saya jelaskan semua bagaimana cara mengelolanya. Kemudian submenu, istilahnya satu tingkat di bawah dari menu. Kemudian menu akses manajemen, inilah siapa-siapa yang bisa masuk ke dalam sistem ataupun ke dalam menu. Kemudian template manajemen. Nah, kalau di bagian admin LTE itu ada dua. Yang pertama layout dan skins. Layout itu mengganti template seperti ini. Kalau fix dia akan scroll barnya yang sebelah kiri menu itu bisa digeser. Tapi kalau dia normal, yang sebelah kanan yang bergeser, bukan sebelah kiri. Oke. Kalau misalkan yang box, dia menjadi kotak seperti ini. Kalau misalkan yang collapse, itu tampilannya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilan template ataupun manajemen template-nya. Skins untuk mengatur warna, Anda bisa lakukan di sini yang berlaku ke semua halaman. Nah, di bagian ataupun template yang si pondasi di Atlantisnya nanti itu bisa merubah sama seperti pada bagian si versi admin LTE ini. Jadi contohnya kalau misalkan saya contohkan di sini ada yang namanya template si Atlantis, dia kan seperti ini kurang lebih tampilannya. Nah, ini merupakan tampilan template Atlantis yang nantinya akan Anda dapatkan juga bersamaan dengan pondasi yang menggunakan versi admin LTE-nya. Nah, kalau untuk yang Atlantisnya kan seperti ini, pondasi Atlantis. Kita login menggunakan super admin, passwordnya SDFBHJKL. Nah, dia akan tampilan seperti ini, yang sudah di custom sehingga dapat digunakan dalam membuat suatu controller, model, dan view yang berbeda. Ini juga sudah sama dengan pada bagian si admin LTE tadi. Jadi kalau misalkan ingin mengganti template, misalkan logo headernya, nanti Anda bisa ganti warnanya seperti ini, misalkan dia akan berubah. Kemudian warna lain seperti ini misalkan. Kemudian ada lagi yang warna sidebarnya ini mau dark atau mau yang dark 2
Kemudian juga ini mungkin akan saya jelaskan di video khusus sendiri. Jadi untuk di pondasi saya akan berikan video khususnya, mulai dari penjelasan untuk di tampilan, kemudian fungsi-fungsi dari modul-modul di samping sidebar ini. Bagi Anda yang ingin mencari tutorial saya yang lain, Anda bisa lihat di web saya di muhazmi.com/DVD archive. Nanti Anda bisa lihat saja di sini di video tutorial saya yang lain, mulai dari yang e-commerce dengan coding meter 3, Busri 4, PHP 7, Inout 2, dan API Raja Ongkir. Nanti silahkan Anda lihat di sini. Dan juga saya menulis dalam format blog seperti ini, yang biasanya kalau misalkan tutorial saya ada yang kelewatan ataupun yang tidak lengkap, saya akan lakukan dua mode. Pertama, saya kirimkan via WhatsApp notifikasi pemberitahuan, atau saya kirim dari Google Drive. Nah, sebagai tambahannya lagi saya tulis di blog. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di ending dari video ini. Nah, sebagai tambahan sedikit, di YouTube saya juga ada kalau misalkan Anda ingin melihat tutorial yang dalam format video. Karena biasanya saya membuat selain dari tulisan blog, saya buatkan juga versi videonya. Mungkin bagi Anda yang merasa kurang jelas dalam format teks, saya buatkan yang versi videonya dengan channel Muhazmi. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti Anda bisa menghubungi saya di kontak yang akan saya lampirkan atau saya tulis di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.